sekali lagi saran saya kepada Pak Airlangga Hartarto agar selamat ya merapat kemana? Ke PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Itu saran saya. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini ini, perlu kami sampaikan kepada Anda semua bahwa kanal Anak Bangsa TV pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat akan melakukan siaran langsung atau live streaming kegiatan yang luar biasa, yaitu kegiatan kelompok milenial dan Gen Z, jumlahnya ribuan orang menatap laut bersama Ganjar Pranowo. Ini dilakukan di Hotel Merkur Ancol dan saya berharap Anda tidak melewatkan dan menyaksikan acara tersebut karena di sana ada Krisdayanti, ada Marcel Sihaan dan ribuan kelompok milenial dan Gen Z bersama Ganjar Pranowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, gonjang-ganjing Partai Golkar semakin panas. Para senior-senior Golkar yang ada di Dewan Pakar maupun di luar kepengurusan dari Partai Golkar mulai turun gunung dan bersuara. Desakannya senada, ingin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur jadi Ketua Umum Golkar. Sebabnya sudah menjadi rahasia umum alasan mereka. Karena dianggap Airlangga Hartarto kurang mampu mendorong elektabilitas Partai Golkar, sehingga sekarang ini Partai Golkar sudah mulai terjun bebas kalau dari survei-survei yang ada. Ada beberapa senior Golkar seperti Ridwan Hisyam, kemudian ada Idrus Marham dan sebagainya sudah mulai bersuara. Dan penyebabnya itu awalnya adalah keraguan-raguan dari Airlangga Hartarto untuk menjalankan perintah Munas. Pada saat Munas sudah diputuskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar harus menjadi Capres 2024. Ternyata memang harus diakui elektabilitas Airlangga Hartarto atau Paman AH ini selalu di bawah 1%. 0, sekian persen. Rakyat tidak mendukung sama sekali. Artinya harus diakui secara faktual dan realita bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekarang tidak laku di pasaran. Itu kenyataan yang harus diterima oleh Partai Golkar. Tapi rupanya para senior Golkar ini terus mendesak agar Airlangga Hartarto tetap menjalankan hasil Munas, yaitu mencalonkan diri atau bersedia mencalonkan diri jadi calon presiden. Meskipun ini tidak realistis, tapi ini bisa dimengerti mereka mencoba untuk taat terhadap hasil Munas. Tapi mungkin pertimbangan Airlangga Hartarto cukup realistis juga bahwa kalaupun dia maju juga akan konyol. Tidak ada partai yang mau berkoalisi dengan Partai Golkar kalau Airlangga Hartarto menjadi calon presiden. Meskipun Ketua Umum Golkar pernah menginisiasi terbentuknya Koalisi Indonesia Baru, KIB, dengan PAN dan P3, tapi ternyata koalisi itu layu sebelum berkembang. P3 sudah berlabuh di PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo, sedangkan PAN masih ragu-ragu. Ada kecenderungan PAN masih menoleh ke kubu Prabowo. Ini yang terlihat sampai detik ini. Artinya desakan Munaslup yang digagas oleh para senior Golkar ini bisa menjadi bola salju. Memang mekanisme internal Partai Golkar harus mensyaratkan minimal 2/3 dari DPD Partai Golkar itu yang mengusulkan Munaslup. Ini bukan
barang tabu sebetulnya, diatur juga dalam ART Partai Golkar. Pertanyaannya sekarang, apakah ada cara atau strategi jitu bagi Airlangga Hartarto untuk keluar dari badai yang menerjang Partai Golkar? Ini sebetulnya ironis. Pemilu dan Pilpres tahun 2024 sudah di ujung pintu. Sudah sekian ratus hari lagi, tapi soliditas Partai Golkar masih tumpang-camping. Ini kenyataannya. Mungkin awalnya Airlangga Hartarto kurang merangkul para senior-senior Golkar ini sehingga dianggap suara mereka seperti angin lalu. Mungkin perasaan dari para senior Golkar seperti itu. Tapi menurut saya masih ada cara yang strategis yang bisa menyelamatkan Airlangga Hartarto. Caranya apa? Menurut saya satu-satunya cara agar Airlangga Hartarto selamat adalah dia harus merapat ke PDIP. Di PDIP otomatis harus ada kesediaan mendukung Ganjar Pranowo tanpa reserve, tanpa syarat. Ini hal realistis yang bisa dilakukan oleh Airlangga Hartarto dan Partai Golkar saat ini. Dibanding kalau ada gelombang munaslup dan yang dicalonkan oleh para senior Golkar ini bukan ecek-ecek. Yang dicalonkan oleh para senior Golkar adalah Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga jabatan ketua harian, konon akan diberikan kepada Bambang Susatyo. Kemudian sekjennya, ini adalah mantan sekjen Golkar yang dulu, Idrus Marham, akan turun gunung juga. Ini skenario yang digagas oleh para senior Golkar yang mendesak munaslup. Nah, menurut saya satu-satunya jalan agar Airlangga Hartarto selamat yaitu merapat ke PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Otomatis PDIP akan melindungi Airlangga Hartarto dari guncangan dan serangan dari internal Partai Golkar sendiri. Dan artinya Partai Golkar sudah bersikap untuk menentukan pilihan daripada Partai Golkar mendekat ke Anies Baswedan misalkan, atau ke Prabowo Subianto misalkan. Ini tidak menguntungkan bagi Partai Golkar. Partai Golkar ini genetikanya adalah selalu partai dalam lingkaran kekuasaan, pendukung pemerintah. Ini genetika dasar dari Partai Golkar yang tidak bisa dihindari. Dengan merapat ke partai PDIP, Airlangga Hartarto bisa menyelamatkan dirinya dan Partai Golkar dan lebih fokus untuk menghadapi serangan-serangan dari internal maupun menghadapi pemilu dan Pilpres tahun 2024. Para senior Golkar dan para elit Golkar harus realistis. Saat ini belum ada satupun dari kader-kader senior Partai Golkar yang layak dijajakan untuk menjadi bakal calon presiden. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Sehingga menurut saya langkah yang paling realistis adalah Partai Golkar merapat ke PDIP dan bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ini langkah yang paling strategis, realistis, bukan hanya akan menaikkan elektabilitas Partai Golkar, tapi juga menyelamatkan Airlangga Hartarto. Saya meyakini PDIP tidak akan tinggal diam dalam melindungi partai-partai yang berkoalisi dengannya. Tapi saya menangkap sinyal itu. Kemarin hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Airlangga Hartarto beserta para pengurus sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang didampingi oleh Pak Said Abdullah dan Pak Bambang Pacul. Ini sinyal sebetulnya. Dan menurut saya langkah yang cerdas, langkah yang paling realistis yang bisa diambil oleh
Airlangga Hartarto untuk menyelamatkan dirinya maupun menyelamatkan Partai Golkar. Daripada ribut kasak kusuk dan rakyat mungkin enggan kalau melihat partai dalam menghadapi Pilpres atau pemilu 2024 tapi masih sibuk dengan masalah internal yang belum selesai. Jadi ini pendapat saya pribadi. Secara objektif tidak ada tendensi apapun karena saya bukan orang Partai Golkar dan ini satu-satunya jalan. Kalau Pak Airlangga Hartarto masih ragu-ragu dan gamang, ya jangan salah, gempuran yang akan diterima akan semakin besar. Dan bukan tidak mungkin kelompok-kelompok yang menginginkan Munaslup ini akan semakin kuat dan menggalang dukungan dari DPD-DPD Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau hal ini terjadi, Airlangga Hartarto wassalam. Itu menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, ini analisis politik saya terkait dengan Partai Golkar. Saya berharap partai-partai yang ada sekarang itu bisa solid dalam menghadapi pemilu dan Pilpres tahun 2024. Apalagi Partai Golkar, meskipun dia pemenang ketiga dalam pemilu tahun 2019, tapi secara realitas dia memperoleh kursi terbanyak kedua di parlemen. Artinya partai ini tidak bisa dianggap enteng. Jadi sayang sekali kalau harus tercumpang-camping karena masalah internal. Jadi sekali lagi saran saya kepada Pak Airlangga Hartarto, agar selamat yang merapat kemana? Ke PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Itu saran saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamben.